Sahabat Bawaslu, Bawaslu adalah wadah yang tepat untuk penanganan sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu terdiri dari dua jenis, yaitu sengketa antar peserta dan sengketa antar peserta dengan pihak penyelenggara. Nah, Bawaslu Kabupaten Lumajang akan menjelaskan mengenai proses alur penyelesaian sengketa proses pemilu antar peserta dengan pihak penyelenggara. Baiklah sahabat Bawaslu, mari kita simak alur penyelesaian sengketa pada video berikut ini. Pemohon yakni Sekretaris dan Kuasa Hukum Partai Ketoprak mendatangi kantor Bawaslu untuk melakukan permohonan penyelesaian sengketa melalui loket penerimaan permohonan. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Ya, ini saya bersama rekan saya mau mengajukan permohonan. Untuk berkas-berkasnya apa sudah diisi? Sudah. Dan dilengkapi? Saya cek dulu ya. Berikut jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Dan apabila permohonan diwakilkan oleh kuasa hukum, berikut jumlah dan jenis dokumen tambahan yang dilampirkan. Bapak Ibu, untuk pengajuan secara tidak langsung bisa melalui laman SIPS. Selain permohonan secara langsung, permohonan dapat dilakukan secara online atau tidak langsung melalui SIPS. Setelah dokumen permohonan diterima, petugas penerima permohonan memberikan tanda terima permohonan yaitu form PSPP 03 dan mencatat pada buku penerimaan permohonan yaitu form PSPP 24. Lalu menginformasikan kepada pemohon bahwa hasil verifikasi akan disampaikan pada hari yang sama. Setelah itu, petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan kepada pejabat struktural atau fungsional untuk diteruskan secara berjenjang kepada Koordif Penyelesaian Sengketa pada hari yang sama. Mohon izin Bapak menyerahkan berkas sengketa proses pemilu dari Partai Ketoprak sekitar jam 8 pagi menyerahkan. Mohon untuk bisa disampaikan kepada pimpinan. Terus nanti saya kepada pimpinan. Terima kasih Bapak. Ya. Iya Pak Rudi. Menyerahkan berkas pengajuan dari Partai Ketoprak terkait dengan sengketa proses. Iya. Ada ini ya, ada pengajuan hari ini. Ya. Jam berapa teman partai tadi Jadi menyerahkan jam permohonan? 8 di teman-teman. Jam 8. Ya, nanti kita cek dulu lewat pleno ini Pak Rudi ya. Siap. 1 jam 9-an tolong dibuatkan nota dinas untuk pleno komisioner membahas tentang ini syarat material dan syarat formil dan materialnya memenuhi apa enggak unsur proses sengketa ini. Siap. Setelah pejabat struktural menyampaikan dokumen permohonan kepada Koordinat Penyelesaian Sengketa, Ketua dan anggota Bawaslu melakukan rapat pleno untuk memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan. Model PSPP strip 04. Ya. Itu kemudian dilengkapi juga dengan pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan formulir model PSPP strip 06. Jadi hari ini apa bisa kita melayangkan undangan kepada pemohon ya. Setelah dokumen diverifikasi dan dinyatakan lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon bahwa status hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan diterima. Petugas menghimbau pemohon untuk datang ke kantor untuk penyampaian hasil verifikasi serta surat pemberitahuan pada hari yang sama dengan penetapan hasil verifikasi. Setelah itu dilakukan mediasi antara pemohon dan termohon. Mediasi dilakukan secara tertutup. Perkenalkan, saya Lutfia. Pada kesempatan kali ini saya selaku mediator yang mana saya akan membantu proses mediasi dalam rangka permohonan ke Bawaslu yang terregister dengan nomor register 001-PS titik rek garis miring 35 titik 08 garis miring
10/2023. Sebelum proses mediasi ini kita lanjutkan, terlebih dahulu saya persilakan kepada Bapak Ibu pemohon dan termohon untuk memperkenalkan diri. Mohon izin perkenalkan, nama saya Yayan sebagai Ketua KPU Kabupaten Rambutan. Kali ini saya beserta anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Insinyur Rudi Wirawan. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu paling lama 12 hari terhitung sejak permohonan dinyatakan diterima. Baiklah, karena saudara pemohon dan termohon ini tetap pada pendiriannya masing-masing, bagaimana saudara termohon, adakah poin-poin kesepakatan tadi Anda penuhi? Tetap dari pihak termohon tidak bisa meng-MS-kan saudari Tinjolita ini. Saudara pemohon bagaimana? KPU tetap pada pendiriannya tidak bisa mengabulkan permohonan saudara pemohon. Terima kasih. Saya juga sebagai pemohon yang mulia agar bacaan kami saudari Tinjolita agar di-MS-kan dan dimasukkan kepada daftar calon tetap. Terima kasih. Baiklah, karena pada proses mediasi ini tidak ditemui sebuah kesepakatan baik antara pemohon dan termohon, maka selanjutnya proses sengketa ini akan kami lanjutkan ke adjudikasi saja. Bagaimana saudara pemohon dan termohon? Apabila para pihak tidak sepakat dengan sebagian atau seluruh usulan yang disampaikan, maka penyelesaian sengketa proses pemilu akan dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Pemohon, termohon, dan pimpinan mediasi menandatangani berita acara mediasi sesuai dengan formulir model PSPP 17 pada hari yang sama dengan selesainya proses mediasi. Dikarenakan mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan pada tahapan adjudikasi. Pada tahapan adjudikasi ini dibuka dan terbuka untuk umum. Dilaksanakan, saya selaku sekretaris mau mengkonfirmasi apakah pihak pemohon sudah lengkap, kemudian apakah dari pihak termohon juga sudah lengkap. Baik, kalau sudah lengkap semua, saya akan membacakan tata tertib sidang adjudikasi dengan agenda penyelesaian sengketa proses pemilu dengan agenda pembacaan permohonan dan jawaban termohon dengan nomor register 001-BS-Rek-35-10-2023. Untuk yang selanjutnya, isi dari tata tertib itu sebagai berikut. Yang pertama, para pihak wajib mengenakan pakaian dengan sopan dan rapi. Dan untuk selanjutnya, untuk ketua adjudikasi dan anggota dimohon atau dipersilakan untuk memasuki ruangan hadirin untuk bisa berdiri. Monggo untuk ketua dan anggota dipersilakan untuk masuk. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Tahapan pelaksanaan adjudikasi yang pertama yaitu penyampaian permohonan pemohon dan dilanjutkan penyampaian jawaban termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh hadirin. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan agenda pembacaan permohonan dan jawaban termohon dengan nomor register 001-BS-Rek
garis miring 35.08 garis miring angka 10 garis miring tahun 2023 antara pemohon dan termohon pada hari ini Senin 20 November 2023 jam 09 waktu Indonesia Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan kali ini saya Mudawiyah sebagai Ketua Majelis. Ini saya didampingi oleh anggota kami ya, sebagai anggota Majelis dan juga Rosminawati sebagai anggota. Selanjutnya saya persilakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri. Silakan pihak pemohon untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, saya ketua dari Partai Ketoprak dan sebelah kiri saya kuasa hukum saya atas nama Mila dan sebelah kiri saya atas nama Bacanek yaitu Pinjolita. Terima kasih. Selanjutnya pihak termohon bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Yayan, jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Rambutan. Saya bersama dengan anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Insinyur Rudi Irawan. Terima kasih. Karena hari ini agenda sidang adalah pembacaan permohonan dari pemohon dan juga pembacaan jawaban dari termohon, maka saya persilakan terlebih dahulu kepada pemohon untuk membacakan secara singkat saja pokok-pokok permohonannya. Dipersilakan. Terima kasih. Saya bacakan dengan singkat pokok-pokok permohonan kami, bahwa setelah menerima dan mempelajari keputusan tersebut, pemohon mendapati bahwa Pinjolita tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap karena yang bersangkutan pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi dengan ancaman di atas 5 tahun, bahwa dengan tidak ditetapkan saudari Pinjolita dari daftar calon tetap berpotensi hilangnya kuota 30% perempuan dan berpotensi hilangnya seluruh bacalek di dapil 6 tersebut, dan saudari berkas-berkas syarat sebagaimana mantan terpidana dengan ancaman di atas 5 tahun meskipun telah disampaikan kepada KPU. Baik, dipersilakan pihak termohon untuk menyampaikan jawaban permohonannya. Disampaikan cara singkat pokok-pokok jawabannya. Terima kasih. Yang mulia, jadi bakal calon DPRD Kabupaten Rambutan atas nama Pinjolita dari Partai Ketoprak nomor urut 6 dapil 6 telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam DDS dari Partai Ketoprak pada tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan KPU Kabupaten Rambutan mengeluarkan surat keputusan KPU nomor 35 garis miring KPTS garis miring KPU strip Kap strip 10 garis miring 2023 tentang penetapan calon tetap Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rambutan pada pemilu tahun 2024, bahwa pada hari yang sama berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Rambutan atas nama Pinjolita tidak ditetapkan sebagai calon tetap. Tahapan selanjutnya yaitu pembacaan permohonan atau tanggapan pihak terkait dan dilanjutkan pemeriksaan alat bukti. Dengan pihak-pihak terkait, kami periksa dulu daftar bukti baik dari pihak pemohon dan juga pihak termohon. Kami bacakan dulu daftar alat bukti yang sudah disampaikan kepada kami. Ini semua kami cek sudah di legis ya.
tidak ada cat dari kantor pos. Pembuktian alat bukti dari pihak pemohon dulu. T1, surat keputusan KPU nomor 35 garing KPTS garing KPU dan strip Kap strip Anggaran 10 2023 sah. Alat bukti yang kedua, keterangan tertulis SMA asal ijazah atas nama Pinjolita dengan nomor ijazah sesuai dengan yang tertera. Alat bukti berikutnya adalah surat keterangan dari Pengadilan Negeri, ada catatannya juga. Berikutnya surat keterangan dari lapas. Berikutnya T6, surat pengumuman atau pengumuman bahwa dia sebagai mantan narapidana. Demikian ada 15 alat bukti yang sudah disampaikan kepada kami. Pengambilan sumpah saksi yang dapat didengar keterangannya harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas paling rendah berumur 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin, berakal sehat, dan tidak ada hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai, dan hubungan keluarga dengan pemohon, termohon, dan atau pihak terkait. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan. Dan juga termohon untuk menyampaikan kesimpulan akhir dari sidang permohonan sengketa pemilu ini. Jadi pada tahapan DCS, saudari Pinjol ini masuk dalam daftar pemilih sementara. Namun pada masa tanggapan masyarakat, ada masyarakat yang laporan ke kami dan kita sudah berklarifikasi di kejaksaan dan di PN, terbukti bahwa atas nama Pinjol ini memang narapidana dengan ancaman di atas 50 tahun, 5 tahun. Seperti itu. Dan kita sudah mempunyai bukti-bukti yang ini dan hasil klarifikasi kita di PN. Terima kasih. Keputusan dengan nomor register 001-BS-REG-35.08 Anggaran 10 tahun 2023 tentang agenda pembacaan putusan sengketa proses pemilu tahun 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Rambutan nomor 35 dari KPTS dari KPU strip Kap garing Anggaran 10 2023. Yang ketiga, memerintahkan termohon untuk menerbitkan keputusan yang memuat mengembalikan bacalek atas nama Pinjolita ke dalam daftar calon tetap. Yang keempat, memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. Kemudian, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang menyerahkan salinan putusan kepada para pihak, serta mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam SIPS, dan juga menempelkan di dinding informasi. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU 3 hari sejak putusan tersebut dibacakan.